Halo Black Pals, welcome back to blackexperience.com, two-wheelers modification. Gua Angga dari Busi Custom akan mengulas Honda Rebel dengan gaya dragster. Stay tune. Tantangan gua di sini dengan gaya awal motor Honda Rebel ini cruiser menjadi dragster ini yang paling utama adalah gimana caranya memodifikasi motor yang bawaan pabrik ini tidak kita las atau tidak kita potong. Di situ tantangan gua sebagai builder. Jadi untuk penampilan Repsol ini menurut gua memang si ownernya ingin membuat motor yang ada ciri khasnya Honda, yaitu seperti oranye, putih, dan hitam. Ini emang kemauan dari si ownernya sendiri. Untuk gaya dragster ini si ownernya ngomong tentang konsep, dia ingin menghilangkan si cruisernya ini menjadi cafe racer atau dragster, yang bisa dibilang penampilan itu paling keren ya dragster ini kan, dengan gaya yang elegan dan maco. Untuk perubahan di motor ini sangat sederhana dan tidak terlalu banyak. Kita mulai dari bagian spakbor depan, ini handmade dari bengkel gua Busi Custom dengan ketebalan plat 1,5 mili. Terus untuk di bagian hornet juga sama, ketebalannya 1,5 mili. Dan ditambah untuk velg invader ini handmade by Busi Custom. Velg ini standar velg DID dengan ukuran 215. Hanya saja kita bikin palang 5, terus kita bubut. Dan untuk center si velg ini kita pakai mesin bubut dengan ukuran 4 meter, atau bisa dibilang mesin bubutnya ini untuk kapal-kapal feri yang besar. Tingkat kesulitan untuk modifikasi motor ini adalah di bagian velg, karena menurut gua ini untuk center di bawah 0,9 itu sangat susah ya, kecuali memang buatan dari pabrik bisa 0,0. Ini udah gua center di mesin bubut dengan diameter untuk goyangnya itu 0,2. Dan bahan yang dipakai untuk di velg ini bahan-bahan pipa terbaik dari bahan seamless. Terus tromolnya kita bubut dari besi utuh, jadi bagian tromol di lubang tengahnya itu bolong. Ya, jadi untuk detail velg ini kita mulai dari meja jig dulu untuk palangnya, terus lalu kita las mic di bagian palang. Setelah selesai di meja jig, baru kita pindahkan ke mesin bubut besar. Setelah itu kita center, gimana caranya itu putaran ban bisa di bawah 0,9. Dan akhirnya gue dapet dengan ukuran 0,3 untuk putarannya agar tidak goyang. Untuk ukuran velgnya ini ring 16, gue ikutin sesuai dengan bawaan Honda Rebelnya sendiri, yaitu ring 16. Perpaduannya untuk gaya dragster ini sangat cocok. Bisa dibilang kan bannya itu gambot karena pakai bannya Shinko ring 16 klasik. Detail barang yang dipakai di Honda Rebel ini, dari headlamp gue pakai Daymaker V-Root. Terus untuk bagian stop lamp gue pakai aftermarket. Untuk kulit joknya ini gue pakai MB-Tech, dan di bagian sennya gue pakai aftermarket. Terus juga untuk di bagian setang ini handmade by Busi Custom dengan pipa 1 in, ketebalan pipa 4 mili. Untuk di bagian setang ini turun sekitar 7 sentian dari bentuk standarnya si Honda Rebel, yaitu crosser. Untuk performa mesin masih tetap bawaan standarnya si Honda Rebel, hanya saja di sini gue pakai knalpot silencernya itu merek Arrow untuk performanya lebih kencang dan lebih stabil untuk suaranya. Di bagian skid plate gue bikin dari bahan plat 1,5 mili untuk bergaya penampilan biar lebih padat dan lebih gagah di saat si ownernya riding di jalan. Jadi konsepnya motor dragster ini hampir sama dengan cafe racer, cafe ke cafe, tidak untuk jarak jauh. Karena kalau untuk jarak jauh mungkin agak sedikit pegal ya. Tapi untuk penampilan bisa dibilang nilai 100. Kalau untuk kenyamanan menurut gua itu sekitar 30% lah. Karena kan kita nunduk posisi motornya ini. Dan motor dragster ini diambil konsep di era tahun 80-an.
Tips untuk kalian yang punya motor cruiser, jangan takut dimodifikasi karena penampilan dan beda di jalan itu lebih keren daripada harus bawaan dari dealernya.